siang, salam olahraga. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari saya sendiri, Lauren Sinaga, dan saya Rizky Ananda Utama, dan saya Muhammad saya Andri Wijaya. Nah, di sini kami akan membahas sebuah permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja di dalam perusahaan yang sering terjadi pada karyawan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dan beberapa artikel yang sudah kita baca, sering sekali terjadi kecelakaan dalam pekerjaan di sebuah perusahaan. Bisa saja kecelakaan di jalan, bisa saja kecelakaan di kantor atau di perusahaan itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan itu, dan banyak di dalam perusahaan itu ada juga beberapa faktor yang jadi penyebabnya. Bisa saja kondisi perusahaan itu seperti lantainya atau elemen-elemen yang ada di perusahaan itu. Jadi kalau menurut pandangan kalian dan pemahaman kalian gitu, gimana sih pendapat kalian tentang keselamatan kerja itu? Gimana sih kita untuk mewaspadainya? Salah satunya itu mewaspadai terjadinya kecelakaan dalam kerja itu gitu. Kalau kalian punya pendapat, coba. Kalau menurut saya, kita itu bekerja selalu hati-hati, gitu kan. Harus fokus dan juga teliti dalam kerja. Kalau menurut saya sih kita harus bekerja itu sesuai standar keamanan dari perusahaan tersebut. Misalnya PD, pakai sepatu, pakai kacamata, pakai helm, ataupun lain. Benar yang dikatakan saudara semua, bahwasanya dalam kesehatan keselamatan kerja itu yang paling dipentingkan yaitu keselamatan kerjanya dengan alat-alatnya, kemudian berhati-hati, fokus tentang apa yang pekerjaan yang akan dilakukan. Apakah karyawan yang berpengalaman, apakah itu dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja itu? Contohnya, dia sudah bekerja di sebuah perusahaan itu selama 10 tahun dan ada yang bekerja baru setahun gitu. Apakah itu akan berpengaruh dari tingkat kecelakaan yang terjadi di dalam perusahaan itu? Karena kan otomatis yang bekerja lebih lama itu akan lebih mengenal seluk-beluk perusahaan itu. Coba pendapat dari saudara-saudara. Kalau menurut dari saya pribadi, pendapat saya semuanya tergantung kepada karyawannya masing-masing atau kepada orang masing-masing. Ada beberapa orang yang baru sebentar kerja, dia memang dasarnya memang nangkap, memang dia teliti, memang dasarnya disiplin, dia memang menjaga kedisiplinan itu. Ada juga dia orang yang udah lama kerjanya tapi dia tidak disiplin, walaupun dia tahu seluk-beluk dalam pekerjaan itu, karena dia tidak disiplin, tidak fokus, itu juga mengakibatkan pekerjaannya menjadi tidak keselamatan kerja atau tidak menjadi kecelakaan dalam pekerjaannya. Seperti itu. Menurut saya sih itu tergantung dari sendiri, mau dia punya pengalaman atau tidak pengalaman. Bisa saja yang berpengalaman ini bisa kena juga. Itu kan kadang ada takdir juga ya sebenarnya, takdir bermain itu takdir. Kemudian mungkin dia kurang fokus ke saya. Kalau menurut saya, ya kalau dari lama kerja atau tidak itu tergantung kita sendiri, tergantung kita juga mempunyai skillnya di dalam pekerjaan itu kan, ya supaya kita lebih fokus dalam bekerja. Berarti kesimpulannya pengalaman dia di lapangan nggak menjamin juga dia selamat atau gimana gitu. Kadang orang yang baru kerja pun dia sudah bisa menguasai lapangan. Tergantung skill kita. Kembali kepada diri sendiri dari depan. Nah, selanjutnya gimana pendapat
kita tentang terjadinya PHK yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Contoh, dia sudah mengalami kecelakaan kerja, dan setelah itu perusahaan kan bisa aja nggak mempekerjakan dia kembali atau memberhentikan dia secara sepihak. Itu seperti apa kalau menurut pandangan saudara-saudara? Baik, kepada saudara Renja pertanyaannya, kalau misalnya dia di PHK karena kecelakaan kerjanya, contoh pada saat dia bekerja dia melakukan, dia sengaja itu terjadi kecelakaan kerja. Contohnya ada beberapa organ-organ dalam tubuhnya yang maaf cakapnya diamputasi atau fisiknya berkurang, itu dapat mempengaruhi terdapat kinerja untuk pekerjaan tersebut. Nah itu sehingga pihak perusahaan mem-PHK salah satu pekerja tersebut. Nah, sekian dari pendapat saya. Kalau menurut saya ya gimana ya, tergantung gimana cederanya gitu, apa kondisinya gimana kerja itu kan. Kalau masih bisa bekerja mungkin menurut saya tuh masih bisa lah di pekerjaan kembali. Tapi kalau memang tidak bisa ya terpaksa harus memang di PHK sih. Dia itu tergantung kalau misalnya kerusakan di perusahaan itu Secara psikologis. kecelakaannya itu merugikan perusahaan. Itu pasti akan di PHK secara sepihak karena udah masuk rugi ya kan. Tapi kalau misalnya kecelakaan ringan itu dia tidak. Oke, berarti bisa kita ambil kesimpulannya untuk PHK-nya sendiri itu tergantung. Contohnya, jika dia kecelakaannya mengakibatkan kondisi fisik tubuhnya terganggu bahkan dan tidak layak untuk bekerja kembali karena sesuai permintaan pekerjaan juga kan, kalau dia tidak tuntutan pekerjaan. Nah, kalau dia tidak layak lagi, tidak dapat bekerja seoptimal mungkin PHK sepihak itu bisa dilakukan seperti itu ya. Dan jika dia mengalami PHK, otomatis kan dia sudah tidak bekerja lagi gitu kan. Apakah dia akan mendapatkan pesangon dari perusahaan atau bantuan dari perusahaan untuk menghidupi keluarga? Kalau dari pandangan dan artikel yang sudah kita baca gitu, apakah dia akan dapat bantuan dari perusahaan seperti itu setelah dia dipecat, mungkin pesangon? Kalau menurut saya dia bakal dapat pesangon sih. Dari artikel yang saya baca dia bilang bersama dan membantu juga karena kan akibat kecelakaan kerja itu kan dari perusahaan yang tidak boleh dijaga, dia mungkin bakal dapat sih, pasti dapat. Kalau menurut saya pribadi, misalnya dia ini kecelakaan kerjanya ini karena faktor dari ulah sendiri atau tidak sengaja dari dia sendiri, contohnya dapat merugikan perusahaannya. Kalau menurut saya dia dapat pesangon, tapi pesangonnya itu tidak full karena sumber dari masalahnya berasal dari dia, berasal dari tidak sengajaan dia karena kecelakaan dia itu mengakibatkan kerugian dari pihak perusahaan. Berarti kesimpulan dari kita, dia dapat pesangon, tapi kecelakaan itu diteliti kembali oleh perusahaan, baru disebutkan apakah dia dapat pesangon atau tidak. Gitu lah. Nah, baru-baru ini kan ada juga kecelakaan yang tak bisa kita bilang kecelakaan lah, yang tak kita duga-duga. Memang itu dari perusahaan pemerintah, seperti Pertamina yang baru-baru ini kan. Nah, otomatis kan dan di situ beberapa pekerja ada yang mengalami kecelakaan kerja itu, yang ada yang meninggal dunia dan bahkan ada yang luka-luka kan gitu. Nah, sementara
perusahaan pemerintah ini kan bakal mendapatkan kerugian yang besar gitu, karena harus membayar masyarakat juga, karena banyak masyarakat yang terkena dampaknya gitu. Nah, untuk karyawan sendiri, apakah satu-satu ya, kita bahas satu-satu, seperti karyawan yang meninggal dunia tadi, apakah keluarga akan mendapat tanggungan gitu? Karena kan otomatis tulang punggung udah meninggal gitu. Apakah keluarga akan mendapatkan tanggungan atau bantuan dari pemerintah? Jadi ya, karyawan apa itu ya korban karyawannya, karena kan ledakan itu terjadi di ledakan yang terjadi itu karyawannya ada juga di situ gitu. Jadi yang meninggal dunia ini, karyawan yang meninggal dunia ini, apakah keluarga akan dikasih bantuan gitu, dan sampai kapan pemerintah akan membantu gitu, walaupun ada dikasih, karena itu kemungkinan dikasih, cuman sampai kapan gitu, sekali saja langsung full gitu, atau dikasih per bulan gitu. Gimana menurut saya sih kalau misalnya kecelakaan bukan perusahaan kebakaran tadi ya, kebakaran menyebabkan meninggalnya si karyawan tersebut. Karyawan tersebut kan karyawan dari pemerintah, juga pegawai negeri. Jadi kalau kemudian dia meninggal kematian, dia pasti mendapatkan itu tunjangan kematian per bulan. Misalnya suaminya meninggal, berarti istrinya yang mendapatkan. Kalau untuk berapa lama itu kurang tahu. Biasanya sih dikasih bantuan tunjangan kematian itu sekali saja gitu, langsung bayar Langsung full ya? full gitu kan. Ada juga kejadian sama teman saya yang ada pesawat jatuh itu kan, jadi keluarga korbannya langsung dikasih tunjangan kematian itu, jadi langsung dikasih full gitu, contohnya gitu lah. Tidak ada seperti gaji bulanan lagi. Itu karena itu tidak Karena itu swasta. Ada dalam apa namanya Kalau menurut saya pribadi tergantung kesepakatan dari pertama pihak kerjaannya. Kesepakatannya itu antara yang mau bekerja sama pihak perusahaan itu bagaimana? Apakah jika jangkauan berpikir panjang, jika terjadi musibah itu seperti apa, jika terjadi musibah itu seperti apa. Jadi kesepakatan tergantung dari bekerja di awal. Apakah itu pekerja jika musibahnya itu dikasih, contohnya kematian, dikasih uang sekali saja atau secara bulanan gitu. Tapi saya setuju sama pendapat sebenarnya, karena mungkin mereka termasuk ke ASN juga, kemungkinan dapat itu sih kan, tunjangan untuk bulan. Dan menurut kayak pengalaman kembali gitu, mungkin antara kita ada yang anak pekerja kebun gitu, PTPN lagi kelas kayak gitu, apakah di situ untuk masalah kesehatan atau apa namanya, jaminan kesehatan kan termasuk juga ke pembahasan kita tadi, apakah ada gitu diberikan oleh perusahaan tersebut atau ditanggung oleh perusahaan tersebut, karyawannya ditanggung nggak untuk masalah jaminan kesehatan dan keselamatan kerja kita? itu lagi. Jadi kalau misalnya dia ASN itu pasti langsung wajib dapat. Berarti di situ ASN lah dia langsung. Tapi swasta pun bisa juga, tapi itu tergantung dari perusahaannya bagaimana menentukan kesepakatan itu. kesepakatan mereka itu. Kalau menurut saya jaminan untuk kesehatannya itu ada juga nanti dikasih kayak di kebun itu dulunya itu dikasih kayak seperti susu, kayak seperti kacang hijau gitu, untuk kesehatan keselamatan kerja untuk di kebun tadi. Ada juga di dalam perusahaan di kebun itu ada kayak seperti klinik ya, seperti ya seperti klinik itu. Jadi untuk karyawan yang ada keluhan atau sakit bisa datang ke rumah tersebut. Dan itu ditanggung oleh perusahaan itu ya? Iya, cuman itu cuman penyakit ringan. Kalau penyakit berat ditanggung perusahaan, cuman rumah sakitnya itu
dioper ke rumah sakit lain. Iya. Ya, cuman dalam pembiayaan itu ditanggung oleh Nah, nah, oke. Oke, mungkin cukup pemahaman dari kita masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih buat teman-teman yang mau berbagi cerita mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dan melalui pengalaman yang disampaikan. Baik, mungkin sampai di situ pembahasan kami mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.